Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Qaldi. Hari ini kita akan membahas tentang mengelola perusahaan bisnis. Yang pertama adalah mengenali apa itu perusahaan bisnis, menetapkan sasaran dan merumuskan strategi, proses manajemen, tipe-tipe manajer, dasar keterampilan manajer, dan yang terakhir manajemen dan budaya korporasi. Yang pertama, perusahaan bisnis. Apa itu perusahaan bisnis? Ada yang tahu? Nggak ada. Perusahaan bisnis adalah dalam perusahaan bisnis adalah perusahaan yang menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan atau laba. Dalam pengelolaan bisnis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan bisnis itu sangat perlu untuk dipertimbangkan. Dengan begitu, pengambilan keputusan untuk pengelolaan perusahaan bisnis akan menjadi lebih efisien dan menghasilkan suatu kepuasan keputusan tepat yang akan membuat kemajuan perusahaan bisnis itu tersendiri. Perusahaan bisnis akan mencapai titik kemajuan ketika mendapatkan untung yang lebih banyak dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Namun sebenarnya, sebuah perusahaan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan lingkungan sekitar dan perusahaan itu tersendiri. Mengenai hal ini telah kita jelaskan pada materi tentang tanggung jawab etika dan tanggung jawab sosial. Lanjut. Menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Ketika menjalankan perusahaan bisnis, maka kita perlu merumuskan dan mencari strategi yang efektif. Karena perusahaan bisnis ini seperti medan perang. Ketika kita berbisnis, otomatis kita ini berperang. Maka untuk meraih kemenangan dalam perang, perlu yang namanya strategi yang efektif dan tepat sasaran. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran, yaitu tujuan yang diharapkan untuk dicapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Namun demikian, ingatlah bahwa memutuskan apa yang ingin dilakukan hanyalah langkah awal bagi suatu organisasi. Para manajer juga harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cakupan luas mendasari keputusan itu. Program tersebut disebut sebagai strategi yang merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai soal organisasi. Ya. Menetapkan sasaran bisnis atau goal. Ketika kita menjalankan strategi dan merumuskan apa yang akan kita jalankan, maka kita perlu apa yang ingin kita capai. Maka dengan begitu kita akan bisa menciptakan dan merumuskan strategi yang baik. Kemudian tujuan penetapan bisnis. Organisasi berfungsi secara sistematis karena organisasi itu menetapkan sasaran dan rencananya. Tentu saja organisasi berfungsi seperti itu karena melibatkan sumber dayanya pada seluruh tingkatan untuk mencapai sasarannya terhadap 4 maksud utama penetapan sasaran organisasi. Penetapan yang pertama, penetapan sasaran memberi arah dan panduan bagi para manajer semua tingkatan jika para manajer mengetahui dengan tepat arah perusahaan. Yang kedua, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya di bidang yang diharapkan tumbuh akan mendapatkan prioritas utama. Sehingga hal ini akan membuat perusahaan tersebut membuat efisienisasi alokasi sumber daya, sehingga hal ini akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Dan ketika ada suatu segmen yang telah
stagnan, maka alokasi sumber daya tersebut akan dikurangi karena tidak perlunya untuk pengembangan karena usaha tersebut sudah jalan organisasi dan pendapatan tetap seperti itu aja. Maka pengalihan sumber daya tersebut akan beralih kepada proyek-proyek baru yang akan tumbuh dan menghasilkan untung yang besar di masa depan. Yang ketiga adalah penetapan sasaran, membantu membangun budaya perusahaan, menghasilkan lingkungan dan budaya persaingan yang menghargai keberhasilan dan memberikan sedikit toleransi terhadap kegagalan. Yang keempat, penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya. Jika suatu unit menetapkan sasaran, meningkatkan penjualan mendekati 10% pada tahun tertentu, maka para manajer di unit tersebut yang mencapai atau melampaui tujuannya akan diberi penghargaan. Baik, merumuskan strategi. Yang pertama adalah menetapkan sasaran. Seperti yang kita katakan tadi, menetapkan sasaran merupakan langkah awal dan paling utama adalah merumuskan strategi. Yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan lingkungan. Yang ketiga adalah menganalisis organisasi dan lingkungannya. Analisis ini mencakup pengamatan dan penilaian terhadap lingkungan dan segala ancaman dan peluang. Yang keempat adalah menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan ancaman dan peluang dari lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Proses manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengawasan sumber daya finansial manusia serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Yang pertama, perencanaan. Dalam proses manajemen, hal yang pertama adalah perencanaan. Menetapkan segala yang dilakukan oleh sebuah organisasi dan bagaimana sebaiknya melakukan dan bagaimana rencananya dan sesuai dengan 3 komponen, yaitu manajer menentukan sasaran perusahaan, manajer mengembangkan strategi mencapai sasaran tersebut, manajer merancang rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strateginya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Para manajer membagikan dan menyesuaikan wewenang masing-masing atau tugas-tugas perusahaan kepada para anggotanya sehingga terbagilah sistem yang teratur serta membagi para anggota perusahaan. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu mengarahkan para manajer akan memberikan perintah dan mengarahkan serta meminta hasilnya kepada para karyawannya. Yang keempat adalah pengawasan, mengawasi seluruh dan mengontrol seluruh proses kinerja para karyawan di perusahaan tersebut. D. Tipe-tipe manajer. Walaupun seluruh manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, tidak seluruh manajer memiliki tingkat tanggung jawab yang sama untuk aktivitas itu. Maka dari itu, kita harus mengelompokkan manajer sesuai dengan tingkat dan bidang tanggung jawabnya. Yang pertama, tingkat-tingkatan manajer. Tingkat manajer puncak. Ini adalah manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan. Mereka menetapkan kebijakan umum, merumuskan strategi, menyetujui keputusan-keputusan penting, dan mewakili perusahaan dalam menghadapi perusahaan lain, serta sebagai penanggung jawab terhadap direksi dan pemegang saham. Yang kedua adalah manajer menengah, yaitu manajer yang bertanggung jawab menjalankan strategi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga adalah manajer lini. Pertama, yaitu mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk bekerja dan menyelidik karyawan yang melapor dan yang menyelia karyawan yang melapor kepada mereka, terdiri dari penyedia, manajer kantor, dan pemimpin kelompok. Dasar keterampilan manajer. Untuk menjadi seorang manajer, kita perlu dasar-dasar yang untuk menjadi manajer, yaitu keterampilan. Apa sih keterampilan yang diperlukan untuk menjadi manajer? Baiklah, yang pertama
adalah keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas khusus, disebut sebagai keterampilan teknis, seperti kemampuan programmer menuliskan kode, kemampuan akuntan untuk mengaudit laporan, keuangan perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterampilan hubungan masyarakat, yaitu berinteraksi dengan manusia, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, karena manajer ini adalah orang-orang yang berhubungan baik secara dengan karyawan maupun mewakili perusahaan ketika dengan perusahaan lain. Sehingga keterampilan ini adalah wajib bagi seorang manajer. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan seorang untuk berpikir secara abstrak, untuk mendiagnosa dan menganalisis situasi yang berbeda, serta melihat situasi di masa datang. Yang keempat, keterampilan mengambil keputusan. Hal ini tentu saja merupakan skill yang paling penting. Karena ketika pengambilan keputusan untuk membuat suatu rencana, mendiskusi ide, serta ketika perusahaan mengalami krisis, ini keterampilan ini merupakan peran utama dan tujuan utama menjadi seorang manajer, yaitu memutuskan keputusan agar dan tentu saja manajer tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Sehingga keterampilan ini merupakan keterampilan untuk menyeleksi tindakan yang terbaik dan apa yang terbaik untuk perusahaan dan memutuskan. Yang kelima adalah keterampilan pengelolaan waktu, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan waktu yang dimiliki oleh manajer secara produktif dan efektif. Para manajer harus memperhatikan 4 penyebab utama pemborosan waktu. Yang pertama adalah administrasi, telepon, rapat, dan email. Ya, baiklah. Manajemen dan kebudayaan korporasi. Manajemen dan budaya korporasi, setiap organisasi, baik besar atau kecil, berhasil atau kurang berhasil, pasti memiliki perasaan. Sama seperti setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Demikian pula halnya, setiap perusahaan memiliki identitas unik yang disebut sebagai budaya perusahaan atau corporate culture, yaitu pengalaman, kisah, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang memberikan ciri pada suatu organisasi. Budaya membantu menetapkan iklim kerja dan bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi. Baiklah, hanya ini saja dari saya, Muhammad Qaldi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu bersama Ki. Oke.